Untuk keseluruhan tahun 2020, proyeksi kami adalah antara minus 1,7 hingga minus 0,5. Ya, pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan kurang baik di masa pandemi. Geliat ekonomi menurun dan mengancam sektor usaha termasuk UMKM. Pemerintah bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 mendatang berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1,1%. Ancaman resesi ekonomi pun di depan mata. Bagaimana para pelaku usaha mikro bertahan dan apa stimulus pemerintah jika ini terjadi? Bersama saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait ancaman resesi di depan mata. Sebelum kami hadirkan perbincangan ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan sampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Kita mulai dengan informasi pertama. Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas secara virtual membahas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Presiden meminta rencana vaksinasi dilakukan dengan detail dan seawal mungkin. Data yang saya peroleh, Presiden berharap persiapan secara detail harus dilaporkan dalam 2 minggu ke depan, mulai dari kapan dan di mana akan dilakukan hingga pelaksana ataupun relawan uji vaksin. Dengan demikian, saat vaksin sudah siap, semua tinggal dijalankan. Seperti diketahui, pemerintah tengah menyiapkan vaksin lokal untuk virus corona bernama vaksin merah putih, di mana saat ini bibit vaksin merah putih tengah dikembangkan lembaga molekuler Eijkman di Jakarta. Bibit vaksin yang dikembangkan berasal dari isolat virus corona yang beredar di Indonesia. Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyinggung kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia menurun. Sementara rata-rata tingkat kesembuhan di Indonesia lebih rendah dibandingkan rata-rata tingkat kesembuhan dunia. Menjadi 3,77%. Per 27 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia itu 22,46%. 22,46%. Ini sedikit lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia yang mencapai 23,13%. Saya minta untuk rencana vaksinasi, rencana suntikan vaksin itu direncanakan secara detail seawal mungkin. Saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, rencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan. Ya, pemerintah membuka Tower 8 Wisma Atlet Pademangan sebagai flat pasien corona tanpa gejala. Lebih dari 100 pasien dievakuasi dan mulai menempati Tower 8 untuk isolasi mandiri. Ya, Tower 8 Wisma Atlet Pademangan mulai beroperasi sebagai tempat isolasi mandiri pasien positif COVID-19 tanpa gejala. Sejak pagi ada 109 pasien tanpa gejala yang dievakuasi ke Tower 8 dari Tower 10. Penambahan tower di Wisma Atlet hanya berselang 1 minggu setelah Satgas COVID membuka 2 tower tambahan di Wisma Atlet Kemayoran. Dibukanya flat isolasi mandiri, upaya pengetesan, pelacakan kontak, serta perawatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hingga kini, pasien yang terdaftar di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet mencapai 18.265 orang, sementara pasien rawat inap berjumlah 2.613 orang. Protokol kesehatan selama PSBB ketat di DKI Jakarta tidak sepenuhnya dipatuhi. Pedagang di Pasar Palmera belum menaati protokol kesehatan seperti jaga jarak, pakai masker hingga cuci tangan. Padahal pasar sempat ditutup setelah 9 pedagang COVID-19. Meski Pemprov DKI memperpanjang PSBB hingga 11 Oktober mendatang, protokol kesehatan belum dijalankan dengan baik. Sejumlah pedagang Palmera Jakarta Barat tidak menggunakan masker dengan benar dan hanya menggantungkan di leher
Para pembeli di Pasar Palmerah berharap semua bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik untuk kesehatan bersama. Ya, sebelumnya 9 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab di Pasar Palmerah. Akibatnya pasar terpaksa ditutup sementara oleh pengelola untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, sementara itu sebuah pusat kuliner di Jagakarsa, Jakarta Selatan digerebek petugas karena menyediakan fasilitas makan di tempat. Untuk mengelabui petugas, area makan di tempat disembunyikan di halaman belakang pusat kuliner. Dan belasan pembeli yang kedapatan makan di tempat didata petugas. Ya, banyaknya kendaraan yang terparkir membuat petugas curiga. Petugas kemudian menggeledah area tempat makan termasuk halaman belakang yang ditutup pagar teralis. Dari pemeriksaan, petugas menemukan belasan pembeli yang berkumpul di area yang disediakan di halaman belakang tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Petugas memeriksa dan mendata identitas para pembeli yang kedapatan makan di tempat. Setelah didata, seluruh pembeli diminta pulang, sementara pemilik tempat makan diminta menutup tempat usahanya dan dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk diperiksa karena melanggar aturan PSBB, yakni menyediakan fasilitas makan di tempat. Ratusan warga Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten berdesakan untuk mengambil dana bantuan sosial. Sayangnya warga yang datang abai menerapkan protokol kesehatan, bahkan beberapa di antaranya nekat membawa balita di tengah kerumunan. Antrian tanpa jaga jarak terlihat saat warga Cikande mengambil dana bantuan sosial tahap 6 dari Kemensos sebesar Rp300.000. Selain tidak menjaga jarak, nampak warga bahkan tidak menggunakan masker saat antri. Sebanyak 1.000 lebih warga desa Cikande hari ini mencairkan bansos. Banyak warga lebih dulu ingin mendapatkan bantuan sosial sehingga berdesakan. Dan kondisi ini dikhawatirkan berpotensi menjadi tempat penularan COVID-19. Di hari sebelumnya pencairan bansos di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten sempat diwarnai keributan. Warga yang tidak sabar terlibat saling serobot dan mengabaikan protokol kesehatan hingga memancing emosi petugas. Ya, perbincangan bersama para narasumber akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara. Tetap bersama kami.